Jadi di sini saya mau menanggapi ada part-part yang menurut saya agak false. Pertama dulu adalah mindset, cara pandang. Saya kan dari kecil senang ya ikut yang berbau dengan entertain. Jadi kalau kita nyanyi misalnya ada bagian yang bagus, tapi bisa juga terjadi ada bagian yang false. Dari beberapa part komentar beliau ada point of view-nya yang false, inilah yang saya mau angkat. Saya di sini gak ada masuk ke ranah sentimen antara M.Y.M dengan Sarah, Tukim atau Juminten atau siapapun. Saya nggak mau terlibat di dalam dan saya pun ya udah beberapa waktu nggak komunikasi dengan si Sarah. Jadi di sini sekali lagi saya ingin menanggapi mindsetnya dan kemudian dengan teologian. Karena di sini beliau menanggapi sesuatu yang sudah terbumbui dengan sentimen pribadi. Jadi menurut saya itu agak ada sedikit yang menyalah gitu. Ini kok persis kayak ateis menguji teis ya. Ini cara awam menurutku ya. Jadi ateis kadang bilang gini, coba suruh Allahmu begini, coba panggil Allahmu sekarang, kasih aku ini itu. Jadi pola ini agak mirip dengan Pak M.Y.M yang waktu debat dengan Muslim, terus ke Blinger menantang, kalau saya minum racun ini, kalau saya nggak mati, Anda masuk Kristen ya. Kira-kira gitu ya, pernah ya. Itu bukan lagi debat akademis. Kedua, ini mencobai Tuhan di luar apa yang disuruh Tuhan. Berangkat dari ego. And then kemudian statementnya moral berhubungan dengan ajaran. Oke, saya ikutin aja alurnya, tapi jangan standar ganda dan harus fair. Bagaimana dengan moral teolog-teolog Trinitas dulu, terkhusus John Calvin? Banyak yang tahu bagaimana sepak terjang John Calvin. Salah satunya dalam pembunuhan Servetus karena doktrinnya beda. Servetus digantung, dibakar, bukunya dibakari, dan banyak yang ditangkap penjara hanya karena doktrin oleh si Calvin ini. Ya, tapi sampai tribulasi pun follower fanatik Calvin ini akan membantah. Spirit itu menurun. Biasanya mereka berdalih, John Calvin ini loh yang beberapa kali mau dibunuh. Iya benar, tetapi kenapa? Itu nanti bisa dilihat di akhir video ya. Kenapa? Demi mempertahankan ajaran sampai membunuh orang. Jangan berpikir kekristenan gak pernah masuk era-era dark itu. Di setiap agama ada golongan-golongan bigot yang kebablasan, mau melakukan kekerasan mengatasnamakan agama atau doktrin. Kemudian ya, actually saya sebenarnya itu sangat malas ya di publik membahas hal-hal pribadi dari hamba Tuhan. Dari dulu pendeta atau hamba Tuhan, siapapun yang ada perkara jatuh, skandal, whatever lah ya, itu cukup di intern aja. Jadi menurut aku tuh sama kayak restoran ya, di dapur nggak apa hancur-hancuran berantakan, tapi menu ke orang banyak itu tetap disajikan yang bergizi. Siapapun dari dulu hamba Tuhan ya, walaupun itu Trinitas, saya hampir jarang bahas hal yang kayak gitu di publik. Di dalam gereja sering kok terjadi pertikaian-pertikaian antara pendeta dengan pendeta, pendeta dengan pengerja, sama-sama pengerja, sama-sama singer. Ya memang begitu udah gambarannya. Saya akan dulu juga pelayanan. Ya, tapi tetap kita itu yang kita sajikan ke publik itu, ke jemaat itu yang tetap yang bergizi. Ngapain gua olok-olok pendeta jatuh? Itu kan sebenarnya masih ruang lingkup Kristen. Emang kita udah bersih banget. Semua berdosa kok. Warnanya aja yang beda-beda. Belum lagi ini digoreng sama pihak-pihak luar. Nah, ironisnya ada hamba Tuhan senior yang saya lihat kemarin masuk ke channel Muslim. Isinya tuh buat pelecehan, zolimi salah satu istri hamba Tuhan. Loh ya kok laki-laki pendeta yang sudah berusia pula ya di publik gosipin ibu-ibu, bilang Salome, aduh. Ini aku rasa udah los ya, apa sih maksudnya sampai masuk ke channel Muslim begitu. Nah, back to laptop ya, seperti aku bilang tadi sebenarnya aku malas sih yang bahasnya di publik ini. Tapi kalau mau ikut alur pikir beliau dan beberapa netizen lainnya, boleh dong fair. Kalau ada skandal dan dihubungkan ke oneness dan jadi tolak ukur sesat, gimana dengan ini? Boleh nggak saya hubungkan ke Trinitas? Kita ke informasi lainnya, pastor dan rohaniawan di sebuah gereja Prancis telah melecehkan lebih dari 200.000 anak-anak sejak tahun 1950 alias telah berlangsung lebih dari setengah abad. Kabar tindak kejahatan seksual ini telah mengguncang gereja Katolik Roma. Gereja Katolik Roma dan dunia sungguh-sungguh terguncang. Sebuah hasil investigasi merilis laporannya bahwa di sebuah gereja Katolik di Prancis telah terjadi tindakan kejahatan seksual terhadap lebih. Kadang juga ada pernah saya dengar kok ada hamba Tuhan yang makan duit, ada skandal juga dari gereja Trinitas. Ya itu gimana? Berarti kalau misalnya saya mau pakai pola pikirnya M.Y.M berarti ajarannya salah dong gitu. Nah,
Kalau tolak ukur tok kebenaran adalah moral, perbuatan, gimana dengan Daud? Ya kalau kita hanya bersimpati, senang itu biasa ya. Saya juga dulu punya ibu rohani, cantik, gaul, smart, jadi banyak tanda kutip ya, itu jatuh cinta. Semua senang tuh yang muda, tua, ya karena dia humble. Nah Daud bukan hanya mengalami yang namanya ketertarikan emosional, itu mah manusiawi, mengagumi, menyukai, tertarik secara emosional. Tapi ini udah eksekusi loh. Kejahatan yang pertama yang dilakukannya adalah perencanaan pembunuhan Uria. Kedua, merampas istri Uria. Oh Daud itu hamba Tuhan yang diurapi loh. Jadi apakah Allahnya Daud itu nggak benar? Apakah ajaran keteologian Daud ketika bermazmur menyebut nama Yahweh, Tuhan, Elohim, itu nggak benar teologianya? Jadi saya kemarin di blog beliau, karena saya angkat ini, jadi mungkin karena susah di counter ya, kecuali harus pakai jurus ninja. Nah kemudian oneness ajaran sesat, katanya. Oke, sesat atau tidak versi siapa? Kan versi Trinitas. Versi kita boleh dong ya, Trinitas juga adalah penyimpangan. Trinitas adalah paham agama kuno, paham Helenis yang dihybridkan ke Kristen. Dan sinkretisme ini sudah terjadi dari abad-abad awal malah. Philo juga seorang Yahudi yang mengawinkan Kristen dengan Helenis. Philo ini salah satu bias bapak-bapak gereja. Sekarang ada nggak contoh agama hybrid? Ada. Contohnya Krislam. Jadi pola ini hanya berulang ya. Perkawinan Kristen dengan ajaran luar itu sudah terjadi dari lama. Trinitas adalah salah satu produk hasil Kristen kawin dengan Helenis. Masalah sesat-sesatan itu klaim. Kristen juga diklaim kafir sama Muslim. Jadi boleh dong ya versi Trinitas oneness sesat karena begini-begini, versi oneness Trinitas sesat karena ABC. Jadi saya kutip ya kalimat salah satu C.S. Lewis kalau nggak salah. Bawalah semua hipotesa-hipotesa Anda tentang Kristus. Mau Anda bilang Yesus orang gila? Saya tambah ya, mau dibilang Yesus itu anak Zeus, Yesus menikah, ya bawa semua hipotesa itu dan semua kita uji satu persatu. Dan tentang kata oneness, ya mungkin ada yang berpikir oneness itu artinya kesatuan, tapi sebenarnya itu lebih menekankan satu Allah, the one God gitu ya. Nah, tapi kalaupun dipahami sebagai kesatuan, lah bukannya Trinitas juga konsepnya adalah Allah itu satu yang merupakan kesatuan. Kesatuan pribadi-pribadi, katanya gabungan pribadi-pribadi. Nggak pakai oneness pun ya nggak masalah ya, pakai Allah Esa, Allah biblikal. Nggak usah terjebaklah di isme-isme, yang penting pemahamannya. Nah, problem teologianya adalah kesatuan or plural of majesty atau Esa Majemuk versi 3 itu beda dengan kami. Trinitas pakai pola Helenis, kalau kita pakai pola Ibrani. Kesatuan or plural of majesty atau Esa Majemuk versi Trinitas itu beda dengan kita, beda dengan plural of majesty-nya kita. Nah kalau Trinitas itu memakai polanya Helenis, kalau kita memakai polanya Ibrani. Nggak pernah ada pandangan ya orang Ibrani atau pandangan di dalam Sema Israel itu bahwa Allah itu ada kejamak-jamakan pribadi, gabungan pribadi-pribadi. Nggak ada pernah seperti itu. Justru ini yang melanggar rambu-rambu. Next saya akan bahas tata bahasa Elohim akhiran im, jamak tunggal, apanya siang jamak, apanya yang tunggal. Nah di sini kesalahkaprahan Trinitas beribu tahun dengan bilang yang jamak itu adalah jamak pribadinya. Salah. Tapi nanti itu lain kali aja. Lalu statement Anda menyerang ajaran saya. Anda bilang, kita selalu merasa diserang, tapi sebenarnya kita pelaku serangan. Nah bukannya tempo hari MEM juga yang menyerang salah satu murtadin yang bilang bahwa perjumpaan atau spiritual experience yang dialami oleh murtadin itu hoax, bohong. Sampai saya lihat video sang murtadin itu marah besar. Anda menyerang pengalaman spiritual sang murtadin di mana Anda nggak kaji dulu. Anda kan penganut paham cesasionis. Koreksi kalau saya salah ya. Ya, kalau memang Anda menganut ini ya, di mana penganut paham ini memang nggak mempercayai lagi adanya karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada orang per orang secara pribadi. Penganut paham ini memang nggak percaya lagi Tuhan itu masih berbicara di zaman now. Ya penganut paham cesasionis ini memang nggak percaya lagi dengan adanya spiritual experience seperti Paulus. Nah itu kan paham Anda. Nah sementara umat lain nggak sama dengan paham Anda.
Umat lain itu pahamnya banyak yang kontinualis, di mana mereka masih percaya bahwa Allah itu bekerja dan aktif sampai sekarang, karunia itu masih ada. Nah, kalau Anda menganut satu paham seperti itu dan Anda menyerang membabi buta, kenapa nggak sebaiknya Anda kaji dulu paham Anda itu Alkitabiah atau justru antitesis Alkitab? Nah, kemudian lagian juga ya, memang teolog mana sih yang dari abad mula-mula yang nggak serang-serangan doktrin? Doktrin Yesus juga diserang, paham ahli-ahli Taurat itu juga diserang, ya kan? Paulus juga di sidang Areopagus serang-serangan doktrin dengan filsuf Yunani. Ya, kalau orang serang-serangan doktrin secara akademis itu sudah terjadi dari dulu, asalkan gak barbar. Nah, maunya Anda menyerang ajaran lain, tapi haram mengkritik ajaran Anda. Ajaran Anda gak bisa disentuh sedikit pun. Atau jangan-jangan Anda menganut ke diri sendiri infalibilitas MYM tanpa kesalahan. Kenapa kita nggak fair aja? Mari kita menyerang dengan ranah akademis, nyentil-nyentil ya silahkan aja. Ya tapi usahakan jangan barbar ya, jangan anarkis, kan gitu. Ini bukan perkara trinitas or non trinitas aja. Ya dengan karismatik dari dulu juga Anda serang-serangan kok. Saya nggak membenarkan meme-meme yang dilemparkan ke Anda, yang misalnya Anda dibuat innalillahi, atau pernah ya saya dengar ada orang yang mengejek Anda katanya kayak setan dan lain-lain segala macam ya. I mean itu begini ya, kenapa orang-orang kadang bereaksi berlebihan? Ya mungkin saja cara Anda juga menyampaikannya membuat orang gerah, bisa jadi. Nah, yang jadi problemnya apa? Aliran Anda dari dulu entah mungkin ya sudah dimaterai 6.000 oleh malaikat kerubim, berpikir bahwa aliran Anda itu adalah polisi doktrin. Taunya polisinya juga menyalah. Kalau nggak cocok dengan paham Anda cepat kali tuding sesat-sesat. Apalagi kadang Anda pakai body language yang gimana ya, kalau di video itu kan lebih kedengaran intonasinya, mimik wajah, ekspresi. Teman saya yang karismatik juga walaupun mereka masih trinitas juga banyak yang dongkol. Memangnya dengan berkembangnya zaman, teolog pemikir nggak ada lagi? Apa berhenti di bapak gereja? Apakah dengan berkembangnya zaman, teknologi yang bisa kasih kita akses kemana aja, kemampuan kognitif kita nggak makin bertambah? Apa pengetahuan berhenti hanya di zaman bapak gereja atau teolog-teolog zaman dulu? Jadi apa artinya ayat ini? Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Bandingkan zaman bahola, zaman dulu dan zaman sekarang, kosakata makin berkembang atau enggak? Lah bapak-bapak gereja dulu pun banyak yang masih bingung, yang masih bergumul, belum sepakat menemukan kosakata apa yang tepat untuk trinitas. Bahkan mereka menunggu ya, apakah ada kosakata yang tepat untuk memperbaharui. Sedangkan Calvert sendiri saja, trinitasnya itu bukan 3 pribadi, tetapi 1 pribadi. Statement berikutnya, di sini yang nggak nyambungnya, kalau dikaitkan karena memerangin ajaran Tritunggal, maka akan terjadi bla bla bla. Emangnya semua awam atau teolog pemegang trinitas nggak ada yang pernah bangkrut? Nggak ada yang pernah nggak kena masalah? Nggak ada satupun yang terlunta-lunta, nggak ada yang kawin cerai, nggak ada yang ABCD. I don't care kehidupan pribadi-pribadi Anda. I mean mindset ini logical fallacy. Nah, kalau ada hubungan karena menghajar trinitas, maka kehidupan kita akan terjadi ABCD. Saya minta dong semua penganut trinitas kemari, bener nggak ada lagi yang miskin? Bener nggak ada lagi yang terseok-seok cari duit kerja? Nggak ada lagi yang dilecehkan, nggak ada yang lagi yang punya masalah? Ya kalau misalnya emang bener semuanya itu udah aman aja semuanya, sentosa ya, baru saya terima statement itu. Kehidupan ini sangat kompleks ya. Jadi biasakan kita tuh kalau misalnya mengamati sesuatu, kita itu melihat dari segala sudut pandang untuk mengamati fenomena. Kita harus melihat dari segala arah. Ya kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi sama kehidupan kita, itu bisa sangat banyak faktor ya. Mungkin aja kita melakukan sesuatu itu tabur tuai dari apa yang kita lakukan dulu di waktu lampau, atau mungkin kita emang malas ibadah, malas berdoa, atau kan melakukan sesuatu yang kita melakukan sesuatu karena ulah kita sendiri, atau bisa juga karena kita durhaka sama orang tua atau apa, banyak sekali maksudnya poin-poinnya. Jadi masa sih terlalu sempit sekali berpikir oh gara-gara ini dengan trinitas maka terjadi sesuatu dengan kehidupan saya gitu ya. Jadi seolah-olah semua penganut trinitas itu kehidupannya aman-aman, baik-baik aja, bagus-bagus aja gitu ya. Kemudian di Alkitab itu tidak ada yang menyinggung penghujatan ke trinitas, gak ada. Yang ada penghujatan ke Roh Kudus. Gak usah lah gantikan posisi Yesus dengan halus dan terstruktur dengan yang lain, dengan trinitas. Karena menolak Tritunggal suci,
maka terjadi ABC. Di Alkitab nggak ada pernah term Tritunggal suci, nggak ada pernah Tritunggal Maha Kudus. Oke, kemudian kalau tolak ukur kebenaran adalah mayoritas dan diikuti orang banyak, maka ini saya katakan namanya argumentum ad populum atau appeal to authority. Artinya karena banyak yang mengikuti, ini menjadi suatu kebenaran. Nah, saya kasih sedikit cerita ya. Terakhir. Ini beneran. Aku dulu waktu SMA, sekolah ya, aku kurang terlalu menaruh minat atau perhatian dengan mata-mata pelajaran kayak kimia, fisika. Maksudnya ya ngikutin tapi gak terlalu menaruh minat di dalamnya gitu. Jadi bisa dibilang gak begitu kuat. Ya biasa aja sih. Aku tuh lebih tertarik dengan hal-hal yang berbau dengan misalnya mengamati fenomena sosial, antropologi, psikologi, atau yang berhubungan dengan detektifan, memecahkan suatu kasus, yang berhubungan dengan seni gitu, filsafat, komunikasi. Jadi satu kali ada pelajaran elektronika, gurunya masuk, ada perempuan ngasih pertanyaan, dan itu pilihan bergandanya hanya 2, jawabannya hanya A atau B gitu. Nah jadi setelah ditanya satu persatu, satu kelas semua itu jawabannya A, nggak bohong, dan aku sendiri yang B. Nah sebenarnya yang menjawab A itu semuanya bukan karena mereka ngerti, bukan karena memang mereka paham itu soalnya atau jawabannya, tapi karena tanya satu persatu A, jadi ngerasa kayak apa ya, euforia, jadi ngerasa ikut aja ya, karena banyak yang jawab A, ya udah pastilah A yang benar gitu. Dan ini memang benar, cuman aku sendiri siswa murid yang menjawab B. Jadi dipanggil, aku maju ke depan kelas, ditanya sama gurunya, Kristi nggak mau ubah jawabannya? Nggak bu. Nah itu teman-temanmu jawab semuanya A, kok nggak mau, kenapa kamu bisa jawab B sendiri gitu? Nggak tahu bu, feeling aja gitu ya kan, tapi emang nggak tahu ya saat itu ya, menurut feelingku dan menurut logikaku jawabannya ini gitu. Nah akhirnya ternyata emang yang benar jawaban itu jawabanku. Jadi gurunya itu nyuruh aku menghukum satu kelas dengan nyuruh ngambil penghapus papan tulis yang udah diolesin kapur, dan disuruhlah aku untuk ngolesi muka mereka satu-satu ya pakai penghapus papan tulis itu gitu. Nah jadi sebenarnya intinya apa? Kebenaran itu adalah tetap kebenaran walaupun satu orang yang percaya. Kebenaran adalah kebenaran walaupun hanya satu yang pegang. Nilai suatu kebenaran itu tidak tergantung selalu ya, tidak monoton selalu, patokannya adalah mayoritas atau diikuti orang banyak. Yesus dulu dan murid-muridnya itu minor. Jadi itu saja kesimpulannya, kebenaran itu tidak tergantung dari banyaknya orang yang mengikuti. Kebenaran tetaplah kebenaran walaupun itu yang ikutin, yang pegang, yang percaya hanya satu orang. Oke, thanks, Jesus bless us.